Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Nama saya Nuranisa Elia Fasya dengan NIM P272260247175 dan rekan saya. Nama saya Naila Keisha Azhara dengan NIM P2722 lupa. Saya Naila Keisha Azhara. Saya Nataja Senia. Saya Najwa Fitri Aulanisa. Jadi di sini kami akan mempresentasikan standar profesi fisioterapi. Pertama, bab 1. Latar belakang. Fisioterapis berperan penting dalam memulihkan gerak dan fungsi tubuh. 2. Permintaan meningkat karena tingginya kasus gangguan gerak. 3. Diperlukan standar profesi agar pelayanan bermutu dan profesional. Tujuan. 1. Acuan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pedoman pengembangan pelayanan. 3. Perlindungan hukum bagi fisioterapis dan pasien. Selanjutnya ada ruang lingkup. 1. Berlaku di semua fasilitas kesehatan, pemerintah dan swasta. 2. Mengatur manajemen pelayanan dan standar kompetensi fisioterapis. Selanjutnya ada dasar hukum. 1. Ada UU nomor 17 tahun 2023 mengakui fisioterapis sebagai profesi kesehatan resmi. 2. Permenkes mengatur registrasi dan praktik profesi atau STRF dan SIPF. 3. Standar kompetensi nasional, panduan minimal kemampuan fisioterapis. Selanjutnya ada pengertian dan istilah umum. Fisioterapis merupakan tenaga kesehatan ahli gerak tubuh. Fisioterapi merupakan layanan untuk pemulihan fungsi tubuh. Terakhir ada STRF dan SIPF, yaitu izin resmi untuk praktik fisioterapis. Selanjutnya bab 2, yaitu nilai, prinsip, dan etika profesi. Nilai-nilai inti profesi fisioterapi berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang membimbing fisioterapis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berpusat pada pasien. Nilai inti dari itu adalah profesionalisme, tanggung jawab, keadilan, integritas, otonomi, dan rasa hormat. Selanjutnya ada prinsip etik profesi. Pertama ada benefiensi atau berbuat baik, yaitu fisioterapi selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi pasien dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kedua ada non malfeasance, atau tidak merugikan, yaitu fisioterapis menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan pasien. Ketiga ada justice atau keadilan, yaitu fisioterapis memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua pasien tanpa memandang perbedaan status sosial, ekonomi, agama, atau etis. Keempat ada autonomi atau otonomi, yaitu fisioterapis menghormati hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan mereka sendiri setelah mendapatkan informasi yang cukup. Kelima ada veracity atau kejujuran. Fisioterapis bersikap jujur dan terbuka kepada pasien tentang kondisi mereka, pemilihan pengobatan, dan potensi risiko serta manfaatnya. Keenam ada fidelity atau kesetiaan. Fisioterapis memenuhi komitmen dan janji mereka kepada pasien dan menjaga kerahasiaan informasi pasien. Selanjutnya ada kode etik fisioterapi. Kode etik fisioterapis adalah seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku profesional fisioterapis. Kode etik ini bertujuan untuk melindungi pasien, menjaga integritas profesi, dan memastikan bahwa fisioterapis memberikan layanan yang kompeten dan bertanggung jawab, yaitu kompetensi, kerahasiaan pasien, iklan, konflik, kepentingan, hubungan profesional. Selanjutnya ada tanggung jawab moral dan sosial. Pertama ada advokasi pasien, kedua ada pendidikan masyarakat, ketiga ada pengembangan profesi, keempat ada partisipasi dalam kebijakan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya bab 3 yaitu struktur kompetensi nasional. Standar kompetensi nasional fisioterapi di Indonesia mengatur kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang fisioterapis untuk memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Standar ini mencakup berbagai aspek yaitu pengetahuan dasar, keterampilan praktik, komunikasi, profesionalitas, manajemen informasi, dan penyelesaian masalah. Selanjutnya ada level kompetensi yang terdiri atas 3 level. Yang pertama ada entry level yang mencakup dasar praktik, lalu level mahir yang mencakup analisis, evaluasi, dan komunikasi kompleks, serta level spesialis yang mencakupi praktik mendalam dan bidang khusus. Selanjutnya ada kompetensi inti, yaitu kemampuan untuk melakukan praktik fisioterapi secara profesional dan bertanggung jawab, termasuk asesmen, diagnosis, perencanaan, dan intervensi fisioterapi. Berikutnya ada unit kompetensi dan indikator kinerja. Unit kompetensi fisioterapi adalah komponen yang mendefinisikan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang fisioterapis untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif. Indikator kinerja dalam fisioterapi adalah pengukuran dan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan fisioterapi. Selanjutnya ada domain kompetensi yang terdiri atas 1. Profesionalisme, 2. Pelayanan kesehatan, yaitu kemampuan untuk melakukan asesmen, diagnosis, perencanaan, intervensi, dan sebagainya terhadap pasien dengan masalah gerak dan fungsi. 3. Komunikasi yang efektif dengan pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan lain. 4. Manajemen dalam pelayanan fisioterapi yang efisien dan efektif. 5. Edukasi pasien tentang kondisi, rencana tindakan yang dianjurkan, dan pentingnya fisioterapi untuk kesembuhan pasien. Serta 6. Evidence-based practice yang menunjukkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi dan bukti untuk pengambilan keputusan klinis yang sesuai dengan masalah yang dimiliki pasien. Selanjutnya ada bab 4. Bab 4 yang membahas tentang jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan fisioterapi terdiri atas 4 tingkat. Dimulai dari D3, tingkat yang paling rendah, kemudian D4 dan S1 yang sejajar, kemudian tingkat ketiga yaitu tingkat profesi, dan yang terakhir adalah tingkat spesialis, di mana fisioterapis bisa mempelajari lebih dalam kemampuan bidang yang spesifik dalam fisioterapi. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum fisioterapi nasional Indonesia dirancang oleh APTIPI berdasarkan KKNI. Sementara untuk internasional, kurikulum fisioterapi disusun oleh World Physiotherapy. Selanjutnya ada standar kompetensi lulusan, yaitu kualifikasi minimal yang harus dimiliki lulusan fisioterapi untuk dapat bekerja secara profesional. Kompetensi ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk praktik fisioterapi yang efektif dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada praktik klinik dan internship. Praktik klinik adalah proses pembelajaran dan pengalaman langsung yang dilakukan oleh mahasiswa fisioterapi dalam lingkungan pelayanan kesehatan nyata seperti rumah sakit, klinik, ataupun pusat rehabilitasi. Sementara praktik internship atau magang adalah tahap akhir dari pendidikan fisioterapi di mana mahasiswa bekerja secara langsung di fasilitas kesehatan dengan tanggung jawab yang lebih mandiri, namun tetap di bawah supervisi fisioterapis profesional. Yang terakhir adalah pelatihan berkelanjutan atau CPD, yaitu proses pembelajaran seumur hidup yang bertujuan untuk mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi profesional seorang fisioterapis. CPD merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk perpanjangan surat tanda registrasi atau STR dan bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan terus-menerus meningkatkan kompetensinya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk bab 5, standar registrasi dan lisensi praktik. Surat tanda registrasi merupakan legalitas seorang fisioterapi yang telah memenuhi syarat akademik dan kompetensi untuk menjalankan praktik.
Persyaratan utama untuk memperoleh STR meliputi kelulusan dari institusi pendidikan yang diakui, lulus uji kompetensi nasional, serta memiliki sertifikat pelatihan etika profesi. STR diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan berlaku selama 5 tahun. Surat izin praktik. Surat izin praktik adalah dokumen resmi yang mengizinkan fisioterapi melakukan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. SIP diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota berdasarkan STR yang masih berlaku. Rekomendasi dari organisasi profesi serta surat pernyataan dari fasilitas tempat praktik. SIP berlaku selama masa STR dan harus diperbarui secara berkala. Re-registrasi dan sertifikasi ulang. Re-registrasi dilakukan setiap 5 tahun untuk memastikan bahwa fisioterapis tetap memenuhi standar kompetensi. Selanjutnya ada kewenangan berdasarkan level pendidikan. Kewenangan praktik fisioterapi dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Fisioterapis dengan diploma memiliki kewenangan praktik teknis, sedangkan sarjana fisioterapis memiliki kewenangan lebih luas dalam asesmen dan intervensi. Fisioterapis dengan gelar profesi atau FTR atau magister dapat terlibat dalam praktik berbasis penelitian dan pengembangan terapi inovatif. Selanjutnya, pengawasan dan penegakan disiplin. Pengawasan dilakukan oleh organisasi profesi dan KTKI untuk menjaga standar etika dan profesionalisme. Tindakan pelanggaran seperti malpraktik atau praktik tanpa izin dikenakan sanksi administratif, teguran hingga pencabutan STR atau SIP. Penegakan disiplin dilakukan melalui Majelis Kehormatan Disiplin Tenaga Kesehatan. Selanjutnya ada bab 6, asesmen dan diagnostik. Asesmen merupakan tahap awal pelayanan fisioterapi untuk mengidentifikasi masalah fungsional pasien. Proses ini mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penggunaan instrumen penilaian objektif, perencanaan dan implementasi intervensi. Setelah asesmen, fisioterapi menyusun rencana intervensi individual berdasarkan terapeutik jangka pendek dan panjang. Evaluasi dan dokumentasi. Evaluasi terapi dilakukan untuk menilai efektivitas intervensi dan menentukan perlu tidaknya modifikasi rencana. Selanjutnya ada kolaborasi tim kesehatan. Fisioterapis bekerja dalam tim multidisipliner bersama dokter, perawat, terapis okupasi, dan profesi kesehatan lainnya. Kolaborasi ini memastikan pendekatan menyeluruh dalam perawatan pasien dan mendukung koordinasi pelayanan. Dan konsen dan komunikasi efektif. Pemberian informan konsen wajib dilakukan sebelum intervensi dimulai. Pasien harus memahami tujuan, resiko, dan alternatif terapi. Komunikasi yang efektif antara fisioterapis dan pasien menjadi kunci keberhasilan terapi serta membangun hubungan terapeutik yang baik. Selanjutnya, pengembangan profesi melalui organisasi. Organisasi profesi seperti IFI, Ikatan Fisioterapi Indonesia, berperan dalam advokasi peningkatan kompetensi dan perlindungan hukum bagi anggotanya. Pengembangan profesi melalui organisasi. Pelatihan workshop dan sertifikasi fisioterapis dituntut untuk mengikuti pelatihan berkelanjutan, workshop, dan sertifikasi kompetensi tambahannya, memperbarui pengetahuan dan keterampilan sesuai pengembangan ilmu dan teknologi. Partisipasi dalam penelitian klinis dan evidence-based praktik. Partisipasi dalam penelitian klinis mendorong penerapan praktik berbasis bukti yang meningkatkan kualitas intervensi dan pelayanan kepada pasien. Ada publikasi dan kegiatan ilmiah, menulis artikel ilmiah, mengikuti konferensi serta berbicara dalam seminar, merupakan bentuk kontribusi fisioterapis dalam pengembangan ilmu. Selanjutnya ada bab 8 yang akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada bab 8, evaluasi kompetensi berkala. Evaluasi kompetensi berkala adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana fisioterapis mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensinya sesuai perkembangan ilmu dan teknologi terkini. Lalu ada revalidasi kompetensi. Revalidasi kompetensi adalah proses formal untuk memperbarui pengakuan kompetensi seorang fisioterapis agar tetap dapat melakukan praktik profesi secara legal dan etis. Lalu selanjutnya itu ada asosiasi profesi dan KTKI.
Peran utama dalam penjaminan mutu profesi fisioterapi diemban oleh asosiasi profesi seperti Ikatan Fisioterapi Indonesia atau IFI, serta badan regulator seperti Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI. Selanjutnya, bab 9, jenis pelanggaran etik dan disiplin. Pelanggaran profesi fisioterapi dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran etik dan pelanggaran disiplin. Pelanggaran etik itu merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi, lalu pelanggaran disiplin itu adalah pelanggaran terhadap peraturan atau ketentuan teknis yang mengatur praktik fisioterapi, termasuk pelanggaran administrasi. Selanjutnya itu ada prosedur penanganan pelanggaran. Prosedur penanganan pelanggaran itu diawali oleh pengaduan, lalu pemeriksaan, sidang, dan putusan. Jenis sanksi, teguran hingga pembekuan keanggotaan. Disiplinnya tuh ada pencabutan rekomendasi dan skorsing. Dan di bidang hukumnya itu ada proses pidana atau perdata. Lembaga yang berwenang. Yang pertama itu ada Asosiasi Profesi atau Ikatan Fisioterapi Indonesia yang bisa disingkat IFI. Yang pertama tugasnya menangani pelanggaran etik dan memberikan sanksi etik. Yang kedua melakukan pembinaan dan mediasi. Yang kedua itu ada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia atau KTKI. Yang tugasnya yang pertama menangani pelanggaran disiplin dan registrasi tenaga kesehatan. Yang kedua memberikan rekomendasi pencabutan STR jika diperlukan. Yang ketiga itu ada fasilitas pelayanan kesehatan, menerapkan tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dalam lingkup institusional, mutasi, nonaktif, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada aparat penegak hukum, yang tugasnya pertama menindak pelanggaran yang berimplikasikan hukum pidana atau perdata. Yang kedua bekerja sama dengan institusi kesehatan dalam penyelidikan kasus serius. Yang terakhir, kesimpulan. Profesi fisioterapi merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang menuntut standar kompetensi tinggi, perilaku etis, dan tanggung jawab profesional. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas layanan, dibutuhkan mekanisme penjaminan mutu melalui evaluasi berkala, dan validasi kompetensi, serta keterlibatan aktif asosiasi profesi dan KTKI. Dengan sistem pengawasan yang transparan dan penegakan kode etik yang kuat, profesi fisioterapi diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan, adaptif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, dan tetap berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan pasien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.